Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Sekarang sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan. Masih semangat semua? Alhamdulillah. Biar lebih semangat saya kasih pantun dulu. Buah jambu, buah pepaya, jaga. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Buah mangga, buah semangka. Mudah-mudahan hutang-hutangnya lunas semua. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Artinya kita umat Islam wajib meyakini, wajib mempercayai bahwa ada kehidupan nanti di akhirat kelak. Ada kehidupan lagi setelah kiamat. Tapi permasalahannya sekarang adalah kita kurang maksimal di dalam mempersiapkan bekal ke sana. Apa buktinya? Terkadang kita melaksanakan sholat sunnah itu berat rasanya, betul? Sholat tahajud ya Allah kok berat. Sholat duha juga berat. Baca Al-Quran juga berat. Alhamdulillah ada yang ringan. Kalau kita ikuti nafsu kita, kita turuti nafsu kita, malas terus akan malas. Ibadah, amal solih tidak akan bisa berjalan. Karena setiap orang pasti punya rasa malas. Bergantung diri kita masing-masing, mau memeranginya atau tidak, mau menurutinya atau tidak, bergantung diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, bekal menuju akhirat yaitu amal solih. Amal solih. Kalau orang Jawa bukan amal solih, amal soleh. Muga-muga duwe anak sing soleh. Bukan solih, soleh. Sama saja. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal solih dan tidak menyekutukan ibadah kepada Tuhannya dengan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kunci amal solih itu ada 4.
Ada berapa Pak? Ada 4. Apa 4 itu? Pertama, al-ilmu. Ilmu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melakukan amal solih harus disertai ilmu. Kenapa harus disertai ilmu? Supaya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, supaya sesuai aturan, supaya tidak ngawur. Ibadah tidak disertai ilmu, ngawur jadinya. Contoh, puasa Ramadan, siang hari berenang, batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal. Kenapa batal? Karena pasti ada air yang masuk. Betul? Nah, karena tidak tahu ilmunya, renang. Nah, akhirnya tidak sah puasanya. Begitu masuk maghrib, waktu maghrib di bulan Ramadan, karena dia adalah muadzin di masjidnya, misal gak langsung azan, gak langsung makan, tapi azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai azan selesai baru makan, membatalkan puasa. Berarti orangnya tidak tahu ilmunya. Puasa mestinya takjil dulu. Apa takjil? Membatalkan puasa dengan segera, bukan makanan. Takjil apa? Gorengan. Takjil apa? Cendol dawet. Nah, cendol dawet, gorengan itu alat untuk membatalkan puasa. Segera. Begitu masuk waktu maghrib, langsung makan secukupnya, dibatalkan puasa. Itu sunnahnya. Waktu sahur yang paling bagus mendekati subuh, jam 1 sahur. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau jam 1 sahur, biasanya jam 10 pagi sudah lapar. Yang lebih fatal lagi, lebih berbahaya lagi, karena antara jam 1 sampai subuh itu jaraknya lama, biasanya sambil nunggu subuh itu tidur. Kalau sudah tidur biasanya bablas. Nah, itu bedanya kalau mengamalkan suatu ibadah, melakukan ibadah disertai ilmu dengan tidak. Yang kedua, kunci amal solih yaitu niat. Niat. Seharian tidak makan, tidak minum, persis orang puasa. Tapi kalau tidak niat puasa, ya tidak dapat pahala puasa, tidak tercatat seperti orang puasa. Kenapa? Karena tidak niat. Bapak Ibu melakukan gerakan sholat, semua mulai awal sampai akhir, tapi di situ tidak niat sholat. Apa termasuk sholat? Bukan, karena tidak niat sholat. Mungkin lagi niat olahraga, niatnya senam, mungkin tidak tercatat sholat karena tidak niat sholat. Apapun yang kita lakukan harus ada niatnya, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Untuk melafalkan, mengucapkan itu hukumnya sunnah. Tujuan mengucapkan itu menuntun hatinya biar niat. Yang berikutnya, yang keberapa Pak? Yang ketiga. Yang ketiga kunci amal solih yaitu sabar. Sabar. Ibadah apapun harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak jalan. Saya kasih contoh. Ini tadi tarawih mulai jam berapa? Jam 7. Jam 7 sama ceramahnya sama witir habis ini kurang lebih 1 jam 10 sampai 1 jam 15 menit.
Kalau tidak sabar bisa selesai apa enggak? Enggak bisa. Begitu habis tarawih bisa jadi langsung ucul, langsung pulang. Kenapa? Karena tidak sabar. Baca Al-Quran 1 juz ini untuk orang normal, artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, kurang lebih 30 menit. 30 menit itu lama atau sebentar? Sebentar kalau orangnya sudah terbiasa. Kalau tidak sabar sangat lama. Di program 1 bulan tiap harinya baca Al-Quran one day one juz. Kalau tidak sabar bisa jalan apa mboten? Tidak bisa. Kunci ibadah atau amal solih yang ketiga adalah sabar. Yang terakhir keempat, kunci amal solih yaitu ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni karena Allah, tidak karena yang lain. Makanya ketika kita melakukan apapun pasti niatnya terakhir lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi. Semua yang kita lakukan lillahi ta'ala itu namanya ikhlas. Tidak usah niat yang lainnya. Kenapa tidak usah niat yang lainnya? Karena ibadah kita belum tentu diterima. Jangan mencari pahala gara-gara bulan Ramadan. Katanya ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti dilipat gandakan. Akhirnya niatnya hanya sekedar untuk mencari pahala. Iya kalau diterima. Kalau tidak diterima akhirnya tidak dapat apa-apa. Maka cukuplah ketika melakukan amal solih apapun itu hanya lillahi ta'ala. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa ikhlas? Caranya hanya satu. Apa itu? Istiqomah. Bapak Ibu sudah biasa bangun jam 2 atau jam 3 misalnya. Mungkin niat awal kepingin, di dalam Al-Quran kan disebutkan orang yang sholat malam akan diangkat derajatnya. Bangun malam tujuannya ingin diangkat derajatnya. Ikhlas apa tidak? Tidak. Tapi tidak apa-apa itu dilanjutkan. Kita itu butuh proses. Ibadah langsung ikhlas sulit, susah. Kita butuh proses, dilakukan terus. Nanti lama-kelamaan kalau sudah menjadi kebiasaan, niat untuk ingin diangkat derajatnya oleh Allah hilang. Pokoknya setiap jam 3 bangun sholat malam. Itulah yang namanya ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, tambahan satu, amal solih itu ada yang pahalanya terus mengalir, ada yang tidak. Begitu orang yang meninggal selesai, putus. Tapi ada yang tidak. Baginda Nabi menyampaikan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika anak Adam, ketika manusia meninggal, terputus semua amal perbuatannya illa min thalathin, kecuali 3. Apa 3 itu? Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak solih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dilakukan jadi begini. Wong mati bakal pedhot amale, kejaba telu manggon nang awake, gelem sedekah ana kapan wae,
amal jariyah ojo pilih-pilih. Kaping pindho ilmu kang manfaat, gelem ngamalno kapan yen sempat. Gak peduli soke, gak peduli melarat, Allah seneng marang wong taat. Kaping telu duwe tinggalan, anak soleh kang ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman marang wong tuwa sing nang kuburan. Sholawat salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedekah jariyah untuk yang tidak terputus sampai meninggal masih tetap dapat kiriman. Sedekah jariyah itu seperti apa? Jariyah itu artinya mengalir. Sedekah jariyah itu sedekah yang ketika orangnya sudah meninggal, barang yang disedekahkan masih dimanfaatkan oleh orang lain, masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu sedekah jariyah. Oh, mungkin suatu daerah ada yang kesulitan air, dibikinkan sumur, dibor, dibikinkan sumur. Itu akan menjadi sedekah jariyah. Oh, di masjidnya ada renovasi, saya coba membantu keramiknya 2 meter atau 1 meter bahkan. Selama keramik yang ditaruh di masjid tadi, masjidnya masih dipakai ibadah, maka selama itu pula akan mendapatkan kiriman pahala, mengalir terus pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ditularkan, disampaikan kepada orang lain. Begitu orangnya sudah meninggal, orang yang diajari tadi itu masih tetap mengamalkannya. Makanya Bapak Ibu kalau bisa ketika punya putra atau putri yang masih kecil, bacaan-bacaan sholat kalau bisa Bapak Ibu yang mengajarkan sendiri, karena itu dipakai seumur hidup sama dia. Kemudian yang terakhir, anak yang solih, yang mau mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya tidak hanya di waktu habis sholat, tapi begitu ingat orang tuanya langsung doa. Ingat makanan, ya Allah ini senengane wong tuaku, ini kesenangan ibu saya, ya Allah ampuni dosa ibu saya, ya Allah. Al-Fatihah. Tidak harus habis sholat. Ketika punya uang pingin sedekah, tadi Bapak Takmir sudah menyampaikan ada banyak sekali yang memberikan takjil, ada yang sudah sedekah. Jangan lupa Bapak Ibu ketika mengeluarkan uang seperti itu diniatkan untuk kedua orang tua. Kalau diniatkan, orang tuanya dapat pahalanya. Kalau tidak diniatkan, tidak dapat. Terus kita yang melakukan tidak perlu niat untuk kita, tidak perlu. Kenapa? Karena kita yang melakukan secara otomatis dapat, dan pahalanya tidak dibagi. Untuk saya misalnya saya niat sedekah untuk ayah ibu saya 1 juta. Bukan 1 juta dibagi ibu, ayah sama saya, enggak. Masing-masing orang 1 juta. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sungguh saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.